Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses. Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar PAI ya. Nah, seperti biasa ya, untuk pekan ini, PAI kita adalah, kita lihat dulu yuk materinya. Nah, ini ya. Kita masuk ke materi bersih itu sehat ya. Nanti kita bagi ke 3 pertemuan ya untuk bulan ini. Yang pertama pertemuan pertama hari ini ya. Kita akan mengenal macam-macam bersuci. Lalu nanti untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis air. Dan pertemuan yang ketiga adalah tata cara berwudu ya. Tujuannya adalah anak soleh dan soleha mampu memahami tata cara bersuci, lalu anak soleh dan soleha mampu memahami air yang suci dan terkena najis, dan yang ketiga anak soleh dan soleha mampu mempraktikkan tata cara berwudu ya. Nah, jadi untuk itu sekarang kita langsung saja ya membahas ke bahasan kita yang pertama, yaitu macam-macam bersuci ya. Ini tujuan pembelajarannya ya. Anak soleh dan soleha mampu memahami tata cara bersuci. Oke? Kita mulai saja ya. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sudah ada gambar nih tentang macam-macam bersuci. Coba anak soleh dan soleha bisa menebak nggak? Ini kira-kira apa ya? Gambar ini apa hubungannya dengan bersuci? Ya, coba kita lihat yuk. Nah, hukum bersuci dalam Islam. Bersuci dalam Islam adalah taharah ya. Taharah artinya bersih dari kotoran. Nah, coba kita simak dulu ya. Di sini ada sebuah lagu. Coba kita simak dulu ya. Lagu yang berkenaan tentang bersuci atau taharah. Kita lihat ya. Itu tadi ya toharoh yang dinyanyikan oleh teman kita. Jadi toharoh itu bersuci, mensucikan diri kita, membersihkan diri kita dari kotoran yang tadi disebutkan di lagu adalah dari hadas dan najis ya, anak soleh dan soleha ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Macam-macam bersuci. Kenapa kita perlu bersuci? Coba ya, kalau dipikir-pikir, kenapa ya kita perlu bersuci? Ada yang tahu nggak anak soleh dan soleha? Apa sih manfaat atau alasan kenapa ya kita perlu bersuci? Nah, ternyata anak soleh dan soleha, bersuci merupakan syarat sah untuk mengerjakan sholat. Tidak sah sholat seseorang apabila tidak bersuci.
Jadi, kalau kita ingin mengerjakan sholat, ingin melaksanakan sholat, terlebih dahulu kita harus dalam keadaan suci. Pastikan badan kita, pakaian kita, dan tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan sholat itu semuanya harus suci. Tidak boleh ada hadas atau najis tadi. Ya, jadi ternyata kalau ada, ternyata tidak sah sholatnya. Ya, tidak diterima sama Allah. Ya, seperti itu anak soleh dan soleha. Nah, lalu apa saja macam-macam bersuci? Ada 4 ya. Di sini ada 4 macam-macam bersuci. Yang pertama berwudu ya. Jadi berwudu itu bagian-bagian tertentu ya. Ada anggota wudu ya, seperti kumur-kumur, membasuh hidung, membasuh muka, lalu tangan, lalu rambut, telinga, dan kaki ya. Nah, setelah itu ada tayamum. Nah, kalau tayamum hampir sama dengan berwudu, bedanya kalau tayamum memakai debu ya, kalau berwudu memakai air ya. Lalu mandi. Nah, kalau mandi membersihkan seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki ya kalau mandi. Nah, selanjutnya istinja. Nah, kalau istinja apa? Ayo, istinja itu membersihkan diri ketika selesai buang air kecil dan buang air besar ya. Nah, ini penjelasan lebih lengkapnya. Berwudu adalah menyucikan anggota tubuh dengan disertai niat. Seorang muslim diwajibkan berwudu sebelum melaksanakan sholat ya. Jadi kita harus niat terlebih dahulu. Niat kita berwudu mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Seperti itu ya. Nah, berwudu ini wajib jika seseorang ingin melaksanakan sholat. Jadi kalau misalnya kita sholat tapi tidak berwudu dulu, itu tidak sah sholatnya ya. Jadi harus berwudu dulu. Lalu berikutnya tayamum. Nah, seperti yang sebelumnya disampaikan, tayamum itu hampir sama dengan wudu ya. Tayamum adalah pengganti wudu. Tayamum adalah cara menyucikan dengan debu disertai dengan niat ya. Tayamum dilakukan karena tidak ada air sama sekali ya, anak soleh dan soleha. Dan pengganti air digunakan debu atau tanah yang suci. Jadi, misalnya nih, di rumah saya banyak air, tapi saya mau tayamum aja misalnya. Nah, tidak boleh ya, kalau ada air kita gunakan air dulu. Tapi misalnya airnya tidak ada, air PDAM-nya mati, air sumurnya kering, boleh kita bersuci menggunakan debu ya. Misalkan gak ada air sama sekali, airnya hanya cukup untuk minum misalnya ya. Kalau misalnya dipakai bersuci nanti malah tidak bisa minum misalnya. Nah, boleh pakai debu dulu ya, seperti itu. Oke? Nah, jadi tayamum itu boleh kita laksanakan ketika tidak ada air sama sekali ya. Nah, sekarang coba kita simak dulu yuk video tentang tayamum ya. Di sini ada video tentang tayamum. Mudah-mudahan bisa bisa lebih memberikan pengetahuan tentang tayamum ya, supaya anak-anak soleh dan soleha juga bisa lebih paham ya. Oke, ini mohon maaf ya ada suara-suara taktok-taktok. Memang kondisi di sekolah memang sedang sedang ada pekerjaan begitu ya. Baik, kita simak dulu ya video tentang tayamumnya. Bu Guru, kalau tidak ada air, apakah kita bisa berwudu? Anak-anak, kita bisa mengganti berwudu kita dengan melakukan tayamum. Tayamum itu apa, Bu Guru? Tayamum adalah pengganti wudu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air, ketika kita sakit,
atau kita sedang naik kendaraan. Nah, coba Diva sebutkan urutan gerakan tayamum. Baik, Bu Guru. Gerakan tayamum adalah seperti ini. Pertama, niat. Kemudian meletakkan telapak tangan kita di tempat yang berdebu. Kedua, meniup telapak tangan kita. Ketiga, mengusap muka dengan kedua telapak tangan kita. Dan yang keempat, mengusap telapak tangan hingga pergelangan tangan. Wah, Diva pintar ya, sudah tahu gerakan tayamum. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Aduh, ini ada suara-suara ya. Mohon maaf ya, anak saya dan soleha. Ya, itu tadi video tentang tayamum ya. Mudah-mudahan anak saya dan soleha bisa lebih paham dengan video tersebut. Kalau ada yang masih bingung, boleh silahkan videonya diulang lagi ya. Kita lanjut ya. Baik, berikutnya adalah mandi. Nah, mandi adalah mengalirkan air ke seluruh bagian anggota badan disertai dengan niat ya. Jadi semua bersuci itu kita harus menyertakan atau disertai dengan niat ya. Niat untuk membersihkan diri dari hadas besar, hadas kecil, dan najis ya, jika ada najis yang menempel seperti itu ya. Jadi ini adalah mandi. Kalau mandi sering ya anak saya dan soleha ya. Pastinya dong. Oke, selanjutnya istinja. Nah, kalau istinja adalah bersuci dari buang air besar dan kecil menggunakan batu atau air ya. Ini juga sama, ketika tidak ada air, anak saya dan soleha boleh menggunakan batu untuk membersihkan dirinya ya, untuk membersihkan diri dari setelah buang air besar dan kecil. Oke. Nah, sekarang coba kita pasangkan ya. Sebelum pasangkan kita review dulu sebentar ya. Nah, ingat ya ini ya. Yang pertama berwudu adalah menyucikan anggota tubuh dengan niat ya. Jadi hanya anggota-anggota tubuh aja ya. Hanya anggota tubuh tertentu saja ya. Yang kita sucikan atau yang kita bersihkan dengan cara berwudu. Lalu tayamum ya. Tayamum pengganti wudu, namun kita menggunakan debu. Lalu selanjutnya, lalu selanjutnya mandi. Mandi adalah mengalirkan air ke seluruh bagian anggota badan disertai dengan niat. Dan yang keempat adalah istinja, yaitu bersuci dari buang air dan besar dan kecil maksudnya, maaf ya. Oke, coba sekarang kita pasangkan ya. Sebentar, Bu Gina gantikan pointer dulu ya. Sekarang kita pasangkan coba ya. Nah, ini sudah ada satu. Nah, jika ada soal atau latihan memasangkan seperti ini, memasangkan gambar dan kata-kata, kita baca dulu kata-katanya. Ya, baru kita cocokkan dengan gambar yang sesuai. Oke, yang pertama. Bersuci dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang mana ayo? Yang mana? Betul, mandi. Yuk kita tarik. Nah, kita lanjut ke kotak yang kedua ya. Bersuci setelah BAB atau BAK, buang air besar atau buang air kecil. Namanya apa? Istinja. Yang mana istinja gambarnya? Ya, betul. Yang paling bawah kita tarik ya. Nah, kalau yang untuk nomor 3 sudah ya. Sudah ada contohnya ya. Menyucikan anggota tubuh dengan air disertai niat disebut berwudu ya. Lalu berikutnya menyucikan dengan debu sebagai pengganti wudu. Nah, apa ya? Ini gampang ya. Tayamum ya. Satu lagi ini nih. Oke. Nah, itu tadi. Ininya ya. Oke. Nah, seperti itu anak saya dan soleha ya. Sudah mulai hafal ya, sudah mulai paham tentang keempat cara bersuci yang sudah kita bahas pada hari ini ya. Oke, nah sekarang alhamdulillah ya anak saya dan soleha, kita sudah mempelajari tata cara bersuci ya. Ada 4 macam tadi. Apa saja tadi? Berwudu, tayamum, mandi, dan istinja ya.
mudah-mudahan anak soleh dan soleha bisa memahami, sudah mampu mengetahui macam-macam bersuci. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan ya, masih di bab yang sama. Namun untuk pekan depan, pertemuan yang kedua, insya Allah kita akan membahas jenis-jenis air ya. Oke, terima kasih anak soleh dan soleha sudah menyimak dan sudah menyimak dengan seksama materi kita pada hari ini. Kita ketemu lagi ya di PAI yang akan datang, coba ya. Nah ya, seperti itu ya. Pokoknya anak soleh dan soleha tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak ya. Patuhi protokol kesehatannya ya, jangan lupa, oke? Kalau begitu begini pamit dulu, sampai bertemu lagi di PAI pembahasan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.